Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 bertepatan dengan 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Dialog Duhur di Masjid Istiqlal akan diisi oleh Kiai Haji Misbah Munir LC MA. Pada kesempatan ini beliau akan mengkaji tentang Syarah Sahih Muslim dengan tema adalah tentang zikir. Mari untuk membersihkan waktu kita ikuti paparan beliau. Mudah-mudahan kita bisa mengambil atau memetik ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau, sehingga kita menambah pengetahuan dan insya Allah bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para jamaah salat duhur yang saya hormati, melanjutkan kegiatan kita, yakni kajian kitab Syarah Sahih Muslim. Sedikit saya kutip berkaitan dengan fadilah zikir atau keutamaan berzikir. Para jemaah sekalian, kita tahu bahwa zikir ini merupakan sesuatu yang paling besar, yang menjadi tujuan pokok, tujuan utama dari berbagai aktivitas kita. Sehingga dikatakan wala dzikrullahi akbar. Zikir itu adalah sesuatu yang paling besar. Kita sholat, yaitu zikir. Karena aqimis sholata, kerjakan sholat, li dzikri, untuk zikir kepadaku. Ini para jemaah sekalian. Makanya para jemaah sekalian, mari kita bersama-sama menganggap penting ini. Segala aktivitas kita harus ada nilai-nilai zikrullah, tidak boleh lepas. Dan orang berzikir ini akan digolongkan sebagai orang yang ulul albab, orang yang punya akal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ardh, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam terciptanya langit dan bumi, waqtilafil lail, bergantinya malam dan siang, la ayatil li ulil albab, di sana ada ayat Allah, bukti adanya Allah, bukti keesaan Allah. Bagi siapa? Bagi ulul albab, orang yang mempunyai akal. Siapa mereka ulul albab?
alladzina yadhkuruna Allah, yakni orang-orang yang berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan, baik waktu berdiri maupun waktu duduk, wa ala junubihim, di saat menjelang tidur, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan orang yang bertafakkur, berfikir tentang penciptaan langit dan bumi dan seisinya. Apapun yang diciptakan oleh Allah yang dilambangkan langit dan bumi, kemudian setelah bertafakkur mendapatkan sebuah kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, ternyata Engkau tidak menciptakan semua ini batil, pasti ada gunanya, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Faqina adzabannar, subhanaka faqina adzabannar, maha suci Engkau, maka lindungi kami, jauhkan kami dari siksa api neraka. Ayat ini para jemaah sekalian menerangkan berkaitan dengan ulul albab itu adalah orang yang mau berzikir. Dan orang berzikir insya Allah hidupnya akan tenang. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan begini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu dan hatinya akan menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Karena apa? Karena bi dzikrillahi, ketahuilah dengan zikir, ingat kepada Allah, tatmainnul qulub, maka hati kita akan menjadi tenang. Ini penting para jemaah sekalian, saya ulang-ulang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengingatkan begini, wa ma zala yusini bi dzikrillah, tiada henti-hentinya malaikat Jibril itu mengingatkan kepadaku agar selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut namanya Allah. Saking pentingnya zikir, hatta dhanantu annahu la yanfa'u qaulun illa bih, ay bi dzikrillah. Semua ucapan, rapat, diskusi, seminar, apapun lah, ngobrol-ngobrol ke sana kemari, gak ada gunanya illa bi dzikrillah, kecuali mengandung zikir kepada Allah. Itu para jemaah sekalian, ayo sadar, di dunia ini setelah kita meninggal, kita akan melihat dari kejauhan dunia ini ya sirna, habis, tidak ada sisanya. Makanya Rasulullah mengingatkan begini, ala ketahuilah, innad dunya, sesungguhnya dunia ini mal'unatun, dunia ini dilaknat, maksudnya jauh dari rahmat Allah. Termasuk mal'unun ma fiha, dilaknat apa yang ada di dalamnya. Kita berbicara pangkat, jabatan, rebutan, sampai kita berantem, sampai bunuh-bunuhan. Semua dunia ini dilaknat. Kecuali ala illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa ma walahu, dan apa yang ada di dalam sekitarnya, termasuk yang menolong. Wa alimun, dan yang tidak dilaknat adalah orang alim. Au muta'alimun, atau orang yang mau belajar kepada orang alim. Ini para jemaah sekalian, dunia ini akan sirna. Mungkin kita hari ini ganteng, gagah, berpangkat, orang akan hormat. Setelah itu selesai, sirna. Makanya ayo, 3 hal ini jangan sampai lepas. Dalam kapasitas apapun, kita berprofesi apapun, jangan lepas daripada zikrullah, au alimun, au muta'alimun. Baru hidup kita akan bermakna. Ini para jemaah sekalian. Itu ingat kepada sabda Rasulullah bahwa khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Afkar ini menyesuaikan karena tadi belum pakai jas. Khamsun, ada 5 kalimat, kok andaikan kita mengamalkan, kita ini akan bahagia
dunia dan akhirat. Awaluha, pertama, zikirnya. Ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah waqtan ba'da waqtin. Kita selalu berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam waktu apa saja. Waqtan ba'da waqtin. Karena afdalu zikri, zikir yang paling utama ya la ilaha illallah. Bapak jangan menganggap remeh ini. Andaikan la ilaha illallah itu ditimbang dengan dunia dan seisinya, ya kalah semua. Dan ini adalah miftahul jannah, kunci surga. Kita ini akan masuk surga, tiketnya ya, passwordnya ya la ilaha illallah. Gampang ya bagi. Makanya gampang, tidak dipersulit. Ngomongnya itu Mas Afkar, tidak sulit ngomong la ilaha illallah, nggak ada huruf mim. Ketika kita dianjurkan untuk mengatakan la ilaha illallah ketika kita mau meninggal, ketika kita sakarat, atau kita sedang mentalkin, mengajarkan kepada keluarga kita dengan kalimat la ilaha illallah saja, tanpa Muhammadur Rasulullah. Karena memang dimudahkan, Pak. Ini dikatakan begini kan, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya ditutup dengan la ilaha illallah dakhalal jannah, akan masuk surga. Makanya ayo kita ini kalau melihat keluarga kita, istri kita, suami kita, ya, bapak ibu kita, kalau sedang sakaratul maut, jangan ribut masalah warisan. Ayo bersama-sama talqin itu bapak kita, ibu kita, calon mayit ini dengan la ilaha illallah. Gampang, Pak. Tidak ada mim, tidak ada ba. Jadi kalau kita ngomong la ilaha, itu gampang. Itu kemurahan Allah itu. Jadi talqinnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau orang sudah nggak bisa ngomong la ilaha illallah seumur hidupnya, lah inilah cilaka itu sudah. Cilaka. Orang yang tidak punya iman, ya Allah, ya Rabbi. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Satu saat orang-orang yang tidak beriman itu pingin menjadi orang Islam. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Aduh, katanya orang kafir, lebih baik saya jadi debu. Karena melihat orang Islam masuk surga, orang kafir masuk neraka. Dan itu hewan, kambing, semuanya itu hewan-hewan semua itu. Katanya Allah kuni turaba, jadi debu. Tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Loh, orang kafir itu menangis, Pak. Loh, kalau saya gimana? Ya masuk neraka. Kan begitu kan? Ustaz Mahdum. Benar ya? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, min ahlil kitab, dari ahlul kitab, wal musyrikin, dan orang musyrik. Di mana tempatnya? Fi nari jahannam, di neraka jahannam. Khalidina fiha, abadi, tidak ada keluar. Saya pernah pergi ke Bromo, Pak, Gunung Bromo, di kawah Gunung Bromo itu. Saya lihat dari atas sampai ke atas, di pinggir bibirnya kawah Gunung Bromo itu saya lihat begini. Oh, itu jauh, bunyi berkukuk. Saya, Mas Afkar, membayangkan kalau saya jatuh ke sini, gak ada yang bisa menolong, sudah hangus, geseng saya. Tulang sudah hancur, belulang sudah. Ini hanya kawah Gunung Bromo seperti itu panasnya, Pak. Bagaimana di neraka, Pak? Kalau tidak ada harapan keluar, ya musibah besar lah. Masuk penjara berapa tahun? Gara-gara nyolong. 10 tahun, ada harapan keluar. 20 tahun, ada harapan keluar. Mati, selesai. Selesai itu. Tapi kalau kita nggak punya iman, inari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dia sejelek-jeleknya makhluk. Kalau ada kucing, ada monyet, ada makhluk-makhluk, hewan-hewan itu yang katanya kita merasa lebih hebat, lebih mulia, tapi mereka tidak masuk surga, tidak masuk neraka. Katanya Allah, kuni turaba, jadi debu. Lah akhirnya orang kafir menangis. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba.
Aduh, lebih baik saya jadi debu. Yang nomor 2 para jamaah sekalian, yang kita zikirin, buat zikir apa? Idza batuliya bi biliyatin qala inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwwata illa billah. Kalau mendapatkan musibah, ucapkan innalillah. Paling pendeknya innalillah gitu. Kalau mau diperpanjang innalillahi wa inna ilaihi. Kalau mendapatkan nikmat, qala alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran li nikmat. Alhamdulillah. Wa idza btada fi syai'in qala bismillah. Ucapkan bismillah kalau melakukan sesuatu yang baik. Kalau umpamanya melakukan dosa, zikir kepada Allah. Zikirnya apa? Ya astaghfirullah. Jadi ada zikir semua. Bersin alhamdulillah. Mendengar orang bersin yarhamukallah. Mau masuk WC baca doa. Keluar WC ada doanya. Mau jima, mau kumpul sama istri, berzikir. Allah. Ayo. Ini dipelajari, insya Allah lah. Insya Allah nanti kalau kita zikir ini, tubuh kita ini Pak, ini mempengaruhi kepada jiwa. Kalau hari-hari kita ketemu sama orang hanya mengeluh, ya, baik mengeluh di Facebook, mengeluh di status di WA, semua ceritanya mengeluh, itu kita juga negatif, menyebarkan aura negatif. Ya udah Pak, hidupnya ya negatif. Jadi ibarat air ini bisa menangkap energi. Mas Afkar. Air ini bisa menangkap energi. Jadi kalau kita mengucapkan ke air ini, Bismillahirrahmanirrahim. Saya kadang-kadang didatangi oleh orang atau jamaah yang percaya ke saya, percaya. Kiai minta barokah. Apa? Nah saya biar pinter. Ini keluarga saya ada yang sakit, minta barokah didoain. Karena memang media yang bagi saya itu yang bisa menangkap air, ya saya bacain air. Memang ini bukan kata saya juga. Saya pernah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh orang Jepang itu. Namanya penyembuhan ala Hado. Gitu. Jadi menyembuhkan orang dengan media air. Jadi air itu bisa menangkap energi Pak. Kalau kita mengatakan sembuh gitu. Kalau benar-benar kuat, itu bisa menangkap. Dan itu kalau difoto, air ini, air yang bening ini, kalau diucapkan dengan kalimat-kalimat yang baik, itu tampaknya seperti kristal. Itu saya lihat sendiri ya, bukan katanya. Waktu ikut pelatihan itu, air yang bening diucapkan kalimat yang positif, yang baik-baik. Tapi sebaliknya air yang sama diucapkan dengan kalimat yang jorok, yang kotor, itu butek gitu gambarnya itu. Lah apa hubungannya air dengan kita? Kita ini manusia, kata dokter, 90% terdiri dari air. Dan kata Quran benar, Allah Ta'ala menjadikan manusia dari air hina yang bernama mani kan. Dan tubuh kita ini, tubuh kita sekarang ini, tanya ke dokter berapa persennya. Lebih dari 80% itu terdiri dari air. Artinya tubuh kita itu bisa menangkap energi suara. Kalau hari-hari kita zikrullah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan apapun, tenanglah. Kalau kita jauh dari zikir, termasuk sholat. Sholat itu zikir Pak. Karena aqimis sholata li zikri, kerjakan sholat untuk zikir kepada. Ini para jemaah sekalian. Zikir ini juga ada zikir dengan tubuh ya. Ini zikir dengan mata menangis karena takut kepada Allah. Ada zikir dengan telinga mendengar yang baik-baik. Ada zikir dengan lidah memuji Allah. Ada zikir dengan tangan beri sedekah. Ada zikir dengan badan menunaikan kewajiban. Ada zikir dengan hati ya. Kita punya khosyah takut kepada Allah. Ada zikir dengan ruh, ya ini penyerahan diri, taslim, tawakal kepada Allah. Lah ini perlu saya sampaikan hal semacam ini sehingga yakin saya satu saat apabila hidup kita dipenuhi dengan hal-hal yang positif, rezeki kita, karir kita, kehidupan kita makin hari akan makin baik. Ini keyakinan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang terakhir sebagai peringatan. Bagaimana Pak Kiai kalau enggak zikir? Ini ada peringatan Quran ini. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa tidak mau zikir, enggak mau zikir, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit.
rupek, ruwet. Ini di dunia, di akhirat bagaimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Besok di hari kiamat akan dikumpulkan, dihidupkan lagi dengan keadaan buta. Buta. Protes dia. Qala lima hasyarta tadi a'ma. Kenapa saya buta sekarang? Padahal dulu saya tidak buta. Karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para jemaah sekalian, mohon maaf. Ini secara umum saja. Mudah-mudahan bisa diamalkan dalam keseharian kita. Dan walaupun sedikit, nggak usah bertanya. Nggak ada pertanyaan. Pertanyaan langsung saja dengan saya di sini ya. Dan bapak-bapak yang mendengar suara saya, bapak besok datang ke sini. Ini ada acara itu. Tuh, di depan kan ada spanduk tuh. Ya, spanduk besar tuh. Itu acara saya. Barangkali bisa umroh ya. Saya kasih umroh itu. Jadi, jamaah yang hadir kalau 5.000 saya kasih umroh 5. Jamaah 10.000 saya lihat 10.000 saya kasih 10 gratis. Dari siapa? Dari saya. Gimana caranya Kiai? Ya, bil kupon. Sehat ya semuanya ya, sukses semuanya dan semangat. Dari kami cukup Mas Afkar. Tidak ada pertanyaan. Dan Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.